Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fakultas-fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Edisi ini sengaja kami sajikan kepada kalian, terutama kepada para calon mahasiswa baru yang sebentar lagi akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Dan tentu kalian ingin lebih banyak tahu tentang UIN Jakarta. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sekitar UIN Jakarta, apa saja fakultasnya dan kemudian juga apa saja program studinya dan bagaimana sistem perkuliahan di UIN Jakarta. Nanti kita akan juga berbincang-bincang dengan pimpinan fakultas lain dan pada kali ini kita akan membicarakan hal itu ya dengan pimpinan Fakultas Usuluddin ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemudian telah hadir tengah-tengah kita pimpinan Fakultas Usuluddin. Kita perkenalkan, siapa dulu? Pertama adalah Dekan Fakultas Usuluddin, Bapak Dr. Yusuf Rahman. Assalamualaikum, Pak Dekan. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Yang kedua adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Kusmana. Assalamualaikum, Pak Kusmana. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Ibu Dr. Umi Lilik Kulsum, mohon maaf nih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat juga ya. Dan yang ketiga adalah Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Bapak Dr. Edwin Sarip MA. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, Fakultas Usuluddin ini di UIN Jakarta merupakan salah satu fakultas agama ya, bahkan konon disebut sebagai fakultas yang tertua itu kan ya. Mungkin saya ingin ke Pak Dekan dulu ya sebagai pimpinan di fakultas ini, bisa dijelaskan Fakultas Usuluddin ini apa sih, dan kemudian juga apa yang menjadi visi misi serta tujuan dari fakultas ini, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Usuluddin. Nah, nanti semuanya. Jadi Usuluddin itu punya lambang Itu U. semuanya salam semua. Biar nggak lupa. Usuluddin, U itu unggul. Jadi selamat datang di Fakultas Usuluddin. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Nanang ya, Fakultas Usuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini termasuk fakultas yang tertua ya. Karena ketika UIN atau IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta didirikan, kita memiliki fakultas-fakultas agama. Jadi waktu IAIN itu ada fakultas-fakultas agama. Bahkan Fakultas Usuluddin itu bisa kita sebut sebagai pencetus dari beberapa fakultas lain. Jadi dulu ini di Fakultas Usuluddin ada jurusan akidah dan filsafat, ada jurusan perbandingan agama, dan yang ketiga adalah ada jurusan dakwah di awal berdirinya. Nah, pada tahap selanjutnya jurusan dakwah kemudian menjadi fakultas sendiri, yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, pada perkembangan selanjutnya juga Fakultas Usuluddin memiliki jurusan yang disebut dengan jurusan Sosiologi Agama, kemudian jurusan Pemikiran Politik Islam. Nah, ketika berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Sosiologi Agama dan jurusan Pemikiran Politik Islam kemudian dipindah ke fakultas baru, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, itu artinya bahwa Fakultas Usuluddin termasuk menelurkan beberapa fakultas-fakultas. Nah, sekarang ini di Fakultas Usuluddin kita punya ada 5 prodi. Yang pertama adalah prodi Studi Agama-Agama yang sebelumnya namanya Perbandingan Agama. Yang kedua adalah Akidah dan Filsafat Islam. Yang ketiga adalah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan yang keempat Ilmu Hadis. Dan yang kelima adalah Ilmu Tasawuf. Itu di tingkat S1. Di tingkat pasca, karena setelah beralih menjadi universitas, kegiatan atau program pasca juga ada di tingkat fakultas dibuka. Dan kita punya 3
Magister. Ya, sampai saat ini masih magister. Yang pertama adalah program studi magister studi agama-agama, program studi magister ilmu Al-Quran dan tafsir, dan program studi magister akidah dan filsafat Islam. Nah, itulah program studi yang ada di Fakultas Usuluddin. Bentar, Pak Dekan, Usuluddin, mungkin awam itu kan bahasa Arab ya, mungkin dari anak-anak SMA mungkin kurang, apa sih sebenarnya Usuluddin itu? Baik, Usuluddin itu dari kata-kata usul dan ad-din. Usul itu artinya dasar-dasar, ad-din itu agama. Artinya di Fakultas Usuluddin ini kita memberikan pemahaman, memberikan penjelasan, memberikan wawasan kepada mahasiswa-mahasiswa tentang dasar-dasar agama. Makanya kan ada ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi mereka akan diajarkan di sini ulumul Quran, tafsir, kemudian tentang ilmu hadis gitu ya. Nah, kemudian ada terkait dengan tasawuf. Nah, itu semuanya dasar-dasar agama. Mereka apa yang menjadi ciri khas atau distinksi dari Fakultas Usuluddin dengan fakultas agama yang lain yang diincar? Ya, baik. Kekhasan ya dari Fakultas Usuluddin itu, pertama kita mengklaim bahwa Fakultas Usuluddin ini adalah merupakan penyokong terhadap pembaharuan, penyokong terhadap gerakan moderasi beragama, modernisasi. Karena di Fakultas Usuluddin kami di prodi-prodi memperkenalkan kepada mahasiswa-mahasiswanya berbagai mazhab, berbagai aliran dalam teologi, dalam penafsiran, dalam pemahaman hadis. Nah, utamanya adalah untuk menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa penafsiran itu sangat beragam. Karena kita hidup di Indonesia, ada perbedaan-perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Lintas mazhab. Lintas mazhab. Nah, itu kita perkenalkan. Nah, harapannya adalah agar kemudian mahasiswa memiliki pemahaman yang moderat, tidak kemudian menyalahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya. Bisa membina kerukunan antar umat beragama. Nah, saya kira ini yang menjadi tujuan dari pengajaran-pengajaran yang ada di Fakultas Usuluddin. Terkait dengan pengembangan kelembagaan, sekelembagaan apa yang menjadi program unggulan Fakultas Usuluddin selama ini? Semuanya unggul. Ya, kita tidak mau kemudian mengatakan satu prodi lebih unggul dari yang lain, ya. Tapi secara umumnya, walaupun ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis itu termasuk prodi yang lahir atau berkembang belakangan, tapi dari sudut peminat itu untuk program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis itu termasuk yang paling banyak, ya. Setiap tahun itu kita membuka 5 kelas. Nah, di prodi ini juga kita memiliki program bilingual, 2 bahasa, karena didukung oleh SDM-SDM-nya gitu ya, kesiapan sarana prasarana gitu ya. Tentu saja ini kemudian kita akan lanjutkan ke prodi-prodi yang lain. Jadi kita ingin melakukan internasionalisasi untuk prodi-prodi ini. Saya kira itu diantaranya. Mungkin nanti dari wakil-wakil dekan bisa menambahkan. Mungkin saya kita beralih ke wakil dekan juga Pak Kusmana. Kan tadi ada sebut banyak prodi di Usuluddin ini, dan itu diantaranya ya cukup populer juga. Seperti apa sih mutu akademik prodi-prodi? Oke, kalau mutu itu dilihat dari akreditasinya, semua prodi yang sudah lama dibuka itu sudah A. Di studi agama A, akidah filsafat Islam A, ilmu Al-Quran dan tafsir juga A. Yang baru dibuka itu
kita kesulitan untuk ada, karena pada umumnya juga seperti itu. Hanya alhamdulillah misalnya ilmu tasawuf baru dibuka tapi kita sudah dapat B. Yang sedang kita menunggu itu mudah-mudahan bisa dapat minimal B, itu ilmu hadis, itu juga baru dibuka. Dan kita punya S2, ada 3 prodi, 1 prodi itu sudah A, yaitu prodi studi agama-agama, magister studi agama-agama. Sementara Mungkin bisa jelaskan studi agama itu di Indonesia, mungkin banyak tidak tahu. Oke, prodi ini agak sedikit unik namanya. ya betul. Prodi ini kita namain studi agama-agama karena di prodi ini kita belajar 2 hal dari agama-agama yang berbeda. Yang pertama kita belajar doktrinnya. Jadi ajaran dari beberapa ajaran pokok dari agama-agama yang lain kita pelajari. Yang kedua juga dari aspek sejarahnya dan institusi keagamaannya, sehingga kita bisa mengetahui relasi antara ajaran dengan implementasinya di dalam konteks sejarah. Dengan pengetahuan seperti itu diharapkan lulusan dari prodi studi agama ini tidak hanya memiliki wawasan, tapi juga memiliki empati terhadap keragaman beragama yang memang itu menjadi fitrah dari masyarakat Indonesia yang plural gitu. Jadi mudah-mudahan kalau mereka ke masyarakat kemudian bisa minimal 2 fungsi. Fungsi pertama itu menyampaikan pesan keagamaan secara ramah, secara santun, dan sesuai dengan konteks zaman. Dan yang kedua, dia bisa menjadi perekat hubungan antar umat beragama karena bisa mengapresiasi dan mengempati berbagai perbedaan agama yang ada. Kira-kira begitu. Mungkin juga bisa dijelaskan tadi tentang studi agama-agama ini. Kalau program studi kuliah yang lain seperti apa? Misalnya apa yang di dalam dipelajari itu? Ya, misalnya ini yang sudah disinggung oleh Pak Dekan tadi ya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Sebelumnya sebenarnya bergandengan dengan hadis, jadi dalam nama jurusan tafsir hadis, tapi kemudian belakangan kita pecah menjadi ilmu Al-Quran dan tafsir dan program studi ilmu hadis. Nah, di dalam dua program studi ini kita diajarkan 2 pokok problem yang penting bagi umat beragama, yaitu di Usuluddin kita ajarkan pokok-pokok ajaran agama dalam Al-Quran dan dalam hadis. Sesuai dengan namanya Usuluddin, kita ajarkan anak-anak dengan berbagai pendapat para ulama yang diterima, yang muktamad, dan pada saat yang sama kita juga ajarkan untuk pikiran-pikiran alternatif sehingga tidak kaget kalau di masyarakat menemui perbedaan yang frontal antar berbagai madhab pemikiran. Juga kita ajarkan di sini praktek-praktek yang sudah umum di masyarakat yang sekarang sedang booming, misalnya qiraah Al-Quran kita ajarkan itu, bahkan tahfidz Al-Quran kita ajarkan itu, sehingga anak-anak itu diajak tahfidz hayu, diajak qiraah Al-Quran hayu, berdiskusi ulumul Quran dan ulumul hadis itu udah bidangnya ya insyaallah. Kemudian yang terkait dengan program studi selain tadi, Nah, ilmu tasawuf ini program studi baru pecahan dari program studi akidah dan filsafat. Dan ini kita pilih karena program studi ini kelihatannya memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan kehidupan modern yang masyarakat itu karena desakan tuntutan pekerjaan yang sangat luar biasa sehingga mudah capek, mudah stres, mudah kempius dan seterusnya, dan itu perlu ketahanan mental yang sangat tinggi. Dan kita mencoba membuka program studi ini dengan mengenalkan sejumlah latihan mental dan juga kesucian jiwa, sehingga
sehingga masyarakat itu atau anak-anak itu bisa ngajak masyarakat untuk mengolah, memanage hati mereka dengan baik. Nah, karena di situ ada sejumlah praktik yang sudah dikembangkan para ulama tasawuf, praktik tasawuf yang ya praktis seperti zikir. Nah, zikir tapi zikir dengan pemahaman dan penyerapan yang dalam, tidak hanya zikir menggerakkan badan dan seterusnya, tapi kita ajarkan juga substansinya kepada mereka, sehingga insya Allah anak-anak itu bisa praktek zikir juga pada saat yang sama menjelaskan secara iluminatif tentang berbagai hal pesan keagamaan dalam konteks modern. Jadi lebih ke praktik akhlaki dan mungkin juga budaya ya, bukan falsafi ya. Yang diajarkan bukan tasawuf falsafi, bukan. Kombinasi karena keduanya diperlukan, baik untuk kepentingan praktis atau untuk kepentingan teoritis. Ya, keduanya diperlukan. Ini cukup menarik sebetulnya. Oh iya, sangat-sangat menarik karena ya betul. Lewat tasawuf ini ada pintu yang cukup unik dan spesifik di mana prodi atau keilmuan lain tidak dimiliki, tapi tasawuf bisa masuk lewat jendela spiritualitas ke masyarakat modern. Terkait dengan kurikulum pembelajaran di Fakultas Usuluddin ini seperti apa? Secara prinsip kita tuh punya prinsip setiap 5 tahun kurikulum itu diperbaharui dengan mempertimbangkan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Saat ini kurikulum yang ada itu sudah kita pertimbangkan dengan berbagai perkembangan, terutama dengan tuntutan 3 literasi. Ada literasi teknologi, ada literasi keilmuan, dan ada literasi kemanusiaan. Nah, 3 literasi ini kita coba masukkan ke dalam kurikulum sehingga mahasiswa itu tidak hanya menguasai ilmu-ilmu yang menjadi disiplin major disiplin di prodi tertentu, tapi juga dikontekstualisasi, dikaitkan dengan tuntutan pada umumnya masyarakat modern itu perlu keterampilan dasar 3 hal tadi itu. Ya. Dan terakhir ini kita sedang menggodok untuk kurikulum itu karena kebijakan pemerintah baru yang mengenalkan perguruan tinggi merdeka dan belajar merdeka, di mana ada 20 SKS, anak-anak diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di dalam perguruan tinggi, dan juga 40 SKS di luar perguruan tinggi atau di tempat-tempat perusahaan magang dan sebagainya. Nah, sedang digodok, sudah didiskusikan sejak tahun 2020. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini draftnya sudah bisa kita selesaikan sehingga Fakultas Usuluddin tetap up to date. Bagaimana kita ketahui bahwa perguruan tinggi itu juga punya tradisi akademik. Paling tidak kita mengenai istilah tridharma perguruan tinggi, pendidikan pengajaran, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan Usuluddin di bidang sertifikasi. Iya, tentunya, dan untuk memudahkan tridharma perguruan tinggi itu di Usuluddin kita ringkas menjadi satu program. Nama programnya itu adalah penguatan budaya akademik yang kita turunkan ke dalam sejumlah kegiatan dengan tridharma perguruan tinggi. Untuk yang ketiga yaitu pengabdian masyarakat, kita sangat berkaitan dengan namanya pusat. Ya, jadi ada program yang konvensional KKN masih kita laksanakan, tapi sudah dikembangkan tidak hanya KKN antar mahasiswa saja di antar program studi yang ada di UIN ini, tapi sudah dikembangkan dengan kerjasama dengan dosen. Maka ada istilah KKN dosen, yaitu ada si dosen yang ber-KKN ke masyarakat tetapi melibatkan mahasiswa di dalamnya. Itu juga sudah dikembangkan, kolaborasi seperti itu. Nah, untuk 2 bidang tridharma yang lainnya yaitu pengajaran dan pendidikan, pengajaran tadi ditopang dengan kurikulum yang selalu diperbaharui dengan sistem student learning center. Jadi kita pusatkan yang aktif itu mahasiswa, si dosen hanya sebagai fasilitator,
karena kita tahu sekarang mahasiswa itu bisa berguru kepada siapa saja. Dengan adanya teknologi informasi, kalau mahasiswanya sangat rajin itu gurunya akan sulit mengimbangi. Nah, makanya kita positioningnya adalah meminta kepada kepada si dosen untuk jadi fasilitator saja, sehingga membuka kemungkinan untuk memaksimalkan pengembangan potensi si anak. Kira-kira begitu. Ada partisipasi dari mahasiswa. Iya, betul. Dengan misalnya melalui sistem seminar, diskusi di kelas, penugasan, bahkan juga ke lapangan. Kita punya laboratoriumnya. Gitu. Ya. Saya ingin berlanjut ke UMI untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas seperti tadi dan didukung dengan sistem pembelajaran yang yang memadai tadi. Seperti apa sih sumber daya manusia yang dimiliki oleh Fakultas Sosiologi itu, baik dari tenaga pengajarnya, tenaga kritik maupun juga tenaga pendidikan? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Usuluddin. Memperkenalkan dulu, iya. Memperkenalkan dulu, inilah gedung Usuluddin. Kita punya ini supaya kelihatan di sini Usuluddin. Ini semuanya kita. Yeah, without you, Usuluddin is nothing. Ya, oke. Ya, ini supaya motivasi kita semua dengan baca ini, Pak. Baik, sudah dijelaskan oleh Pak Dekan sama Pak Wadek 1 bagaimana mimpi-mimpi Usuluddin itu supaya bisa lebih unggul. Karena Usuluddin itu adalah kampus yang tertua ya, ini sesepuh lah. Alhamdulillah, jadi SDM-nya juga banyak profesor di sini. Ada 12 profesor. Dan yang ketambahan barusan kemarin itu langsung 2 profesor. Kalau fakultas lain hanya 1-1, lah di sini langsung 2. Alhamdulillah, itu yang menjadi musababnya juga UIN mendapat hadiah ya dari Kemenak kan, profesor terbanyak. Jadi di sini ada sebenarnya kemarin 72 ya. Dan saya mengatakan tahun 2020 kemarin itu amul husni, karena kita ditinggal atau ada beberapa dosen yang meninggal dunia ya. Jadi saya katakan amul husni. Saya kira 4 sudah selesai, ternyata di akhir ujung Desember ada lagi yang meninggal dunia ini. Ya, kita doakan semoga amal-amal beliau diterima. Kemudian atas kebijakan Bu Rektor ya, jadi profesor-profesor yang sudah senior ini ada beberapa yang sudah pensiun sebenarnya, tetapi karena keilmuannya dibutuhkan dan sebagai guru besar kita juga memerlukan yang banyak. Jadi kebijakan Bu Rektor, para profesor itu ditarik kembali untuk bisa mengajar dengan NIDK, nomor induk dosen khusus. Nah, jadi dan di sini ya banyaknya profesor ini memang kita akan masih mengajar semua beliau, masih mengajar semua, dan alhamdulillah kita sedang akan mengaktifkan ya, ada pembinaan lah istilahnya, itu bagaimana kiprah para profesor itu lebih banyak lagi di dalam, jadi nggak banyak di luar, tapi membina para ya seperti saya yang masih di bawah gitu ya. Jadi begitu. Alhamdulillah, kalau kebijakan sudah beberapa semester yang lalu, justru para profesor ini diharapkan untuk bisa mengajar yang semester di bawah. Semester 1, 2 itu kita kenalkan para profesor-profesor itu. Ya, pertama adalah karena mereka baru datang. Kalau kemudian yang ngajar itu baru lulusan kemarin, katanya nggak enak juga lah. Nanti tahun kedua dia keluar. Nah, jadi untuk membuka wacana, membuka perkenalan sekaligus perkenalan secara fisik dan pemikiran. Fisiknya itu tadi supaya betah di sini, pemikirannya supaya ya membuka wawasan lah gitu. Jadi alhamdulillah sini ya SDM-nya insya Allah cukup ya.
dan memadai sesuai dengan prodi-prodi 5 tadi ada Dan semua. juga Pak Usuluddin ini ya, selain banyak melahirkan tokoh-tokoh agama cendekia Pak Usuluddin juga saya kira banyak juga kayaknya tenaga pengajar di Usuluddin juga banyak orang-orang yang katakanlah populer. Iya. Mungkin bisa disebutkan? Alhamdulillah. Sini para pemirsa semua calon-calon mahasiswa Usuluddin atau yang alhamdulillah di sini ada beberapa nama yang sudah dikenal di publik ya. Ada Profesor Said Agil Munawar. Beliau bidangnya kalau secara SK adalah hadis, usul fiqh ya. Kemudian di hadis dan bisa juga tafsir dan multi pokoknya. Dan di situ saya kira semua lembaga-lembaga nasional bahkan internasional juga mengenal beliau. Sekaligus beliau juga mantan menteri. Kemudian ada lagi profesor-profesor sebelumnya itu ada Profesor Quraish Shihab dan juga Usuluddin ya. Nah itu kemudian yang sekarang ada Profesor Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar juga sudah sering muncul di publik ya. Sekarang menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Meskipun begitu, toh beliau juga masih mau mengajar di sini dengan asisten, jadi tetap hadir. Pak Agil juga aktif. Kemudian ada Pak banyak Profesor Komarudin Hidayat, ada Pak Kausar, Profesor Kausar. Itu beliau-beliau kalau kita tahu ada kajian-kajian yang dengan agama lain tuh. Nah itu Profesor Kausar itu sering hadir di situ. Sebelum pindah bahkan ada Profesor Din Samsudin juga di sini. Oh gitu ya? Iya, sebelum pindah ke PISIP. Diragukan lagi lah. Pak Komar ya, Profesor Komarudin, Profesor Din Samsudin itu sebenarnya asal di sini. Karena kan kita tadi itu melahirkan banyak fakultas, ya sehingga profesornya pun juga pindah, juga diberikan. Ini saking baik hatinya Usuluddin. Terus kalau tenaga non kependidikan, Iya. ini mungkin bisa dilihat seperti apa sih? Kalau yang tenaga kependidikan, alhamdulillah di sini ada sekitar 25 orang ya. Kalau sekarang lagi pembagian laki-laki dan perempuan, kita banyak perempuan di sini. Alhamdulillah kalau perempuan itu lebih teliti kan, yang lebih teliti. Dan yang non PNS sekitar 12 orang. Saya kira itu mau PTT mau PT PNS atau non PNS, saya tidak melihat itu. Saya melihat kinerjanya bagus dan bisa komit sebagai teamworknya, bisa kita kerjasama dengan bagus untuk mewujudkan Usuluddin lebih unggul. Saya ingin juga tahu seperti apa pelayanan akademiknya, kemudian sarana prasarana kemudian kegiatan belajar mahasiswa itu mungkin juga perlu diajarkan seperti apa? Baik, terima kasih. Ini kampus ini, gedung ini ada 7 lantai, tetapi kita harus berbagi dengan fakultas sebelah. Jadi ini bagi setengah. Ini Usuluddin sama dakwah. Jadi ada 7 lantai yang kalau kelasnya sekitar 18 kelas. 18 kelas ini masing-masing sudah ada fasilitas AC. Ya, semuanya sudah AC, jadi sudah tidak begini-begini. Ya. Kalau habis makan masuk kelas pasti ngantuk karena AC-nya dingin. Nggak usah bawa kipas ya. Kecuali kalau pas AC-nya error. Ya, ada AC, kemudian ada infokus ya. Kita sediakan juga ada papan tulis kalau ada beberapa dosen yang lebih nyaman dengan pakai spidol papan whiteboard itu ya. Jadi ada 7 lantai kita pakai, dan kecuali lantai 6 itu pakai milik dakwah, yang lainnya kita separuh-separuh. Lantai 4 ini khusus Usuluddin. Kemudian di bawah ya sebagai penghijauan kita ada taman-tamannya untuk eco green itu ya. Perpustakaan juga ada juga perpustakaan. Iya, perpustakaannya ada khusus Usuluddin di lantai 2. Kita juga beberapa buku ya kita perbarui juga.
alhamdulillahnya lagi kita bertetangga sebelah pas dengan perpustakaan pusat. Jadi kalau Mas Dini nggak ada, tinggal lompat aja ke situ. Nah, kita sudah koordinasi dengan perpustakaan pusat karena tempat terbatas ya. Sebenarnya ada beberapa yang ingin menyumbangkan buku, tapi karena tempatnya terbatas, kita mau bongkar ke samping itu. Sebenarnya sudah ada rencana dilebarkan perpustakaannya, tapi ketika hitung-hitung itu nggak ada dana untuk ke situ, sehingga kita bilang ke perpustakaan pusat ya kalau ada buku sumbangan ke pusat aja gitu. Toh juga kita akan ke sana. Secara akreditasi pun sarana perpustakaan itu mau pusat mau fakultas sudah menjadi milik itu. Alhamdulillah meskipun pandemi kemarin juga kita tetap bisa melayani ada beberapa yang ya PDF itu ya bisa diakses secara internet dari jauh bisa. Kalau layanan akademik seperti apa? Apakah juga ada layanan Ya. khusus Ya. mahasiswa? Ya otomatis ya sebagai kita di sini adalah pelayannya mahasiswa, kita usahakan melayani yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa. Kita ada dari 25 tenaga kependidikan tadi itu sudah dibagi antara keuangan ya di masing-masing ada kasubagnya, ada kasubag keuangan, kemudian kasubag umum ini yang banyak bersentuhan dengan mahasiswa terkait dengan sarana ya. Kemudian ada kasubag akademik yang lebih banyak lagi berkaitan dengan mahasiswa ya, mulai dari mengurusi KRS, kemudian wisuda dan lain sebagainya, pendaftaran gitu ya, penjadwalan dan lain sebagainya itu ada masing-masing ada stafnya. Dan insya Allah kita layani dengan baik. Ada e-letter, kalau ada beberapa pelayanan yang kita online, terlebih aktif kemarin ketika mulai pandemi itu kita aktifkan di situ. Memang mungkin bagian dari ya alasan klasik karena ya lagi-lagi server, lagi-lagi itu yang termasuk bagian dari kendala lah itu. Kita sudah merancang ternyata mati di tengah jalan gitu, tapi paling tidak kita sudah punya untuk itu. Dan yang jelas musola juga ada ya? Oh pasti, ini kan pimpinannya udah pakai peci semua. Musolanya ya belum saya bilang, musolanya tuh tiap lantai kita, tiap lantai musola. Kemudian tiap lantai ada musolanya, malah kita ada kegiatan kalau dulu tidak PJJ ya, kalau ini ada sholat berjamaah tiap zuhur. Jadi kita ada makan berjamaah. Makan berjamaah itu untuk Baik, saya ingin lanjut ke wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama Pak Edwin ya. Pak Edwin, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih profil mahasiswa Fakultas Usuludin itu? Baik, sebelum kami menjawab, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Usuludin. Dan kami mengucapkan selamat kepada para siswa yang tingkat atas yang telah lulus menjalankan ujian negara, ujian segala macam sehingga Anda lulus dan siap menjadi calon mahasiswa dan selamat bergabung dengan kami. Baik, kami akan menjawab sebagai wakil dekan bidang 3, ada 3 bidang yang ditangani: kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Tadi yang ditanyakan bagaimana sih ini profil siswa, termasuk profil lulusan. Profil lulusan juga ya. Untuk kemahasiswaan itu mereka memiliki jiwa kepemimpinan. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena di Fakultas Usuludin ini ada kegiatan organisasi mahasiswa, yaitu ada yang namanya SEMA, DEMA, dan HMJ. SEMA itu Senat Mahasiswa Fakultas Usuludin, DEMA Dewan Mahasiswa Fakultas Usuludin, HMPS atau HMJ. HMPS itu Himpunan Mahasiswa Program Studi. Jadi setiap prodi itu ada himpunan. Nah, mereka lulusan kita
memiliki jiwa kepemimpinan karena dibentuk, sudah diajarkan ketika di fakultas. Mereka juga memiliki keilmuan, tokoh. Ya kalau saat ini kalau di kita kenal alumni Fakultas Usuluddin, ada Pak Burhanuddin Butadi, ada Adi yang suka ya komen, kemudian itu yang adik-adik kelas kami sebenarnya. Kalau seniornya nggak usah, tadi sudah disebutkan ya, senior nggak terlalu berat. Tapi kalau yang adik-adik kelas itu sudah ada juga banyak. Mereka secara keilmuan mampu menerapkan di dalam masyarakat. Ya menjadi komentator, bahkan menjadi rujukan bagaimana ketika situasi negara ini dalam kondisi tidak baik. Kalau dari segi karakteristik mahasiswa sendiri, apakah misalnya dari input yang mahasiswa ini berdasarkan mungkin ada data tentang ini, apakah mereka dari kalangan pesantren, madrasah, atau mungkin justru sebenarnya dari kalangan anak-anak sekolah umum? Baik. Input Fakultas Usuluddin semua lulusan, tapi mereka akan memilih misalkan yang kira-kira berat bahasa Arabnya, mereka pilih program studi akidah dan filsafat atau studi agama-agama atau ilmu tasawuf. Nah kalau yang ilmu Al-Quran dan tafsir ini agak berat, umpamanya mereka tahu diri, pilih yang tahu diri nggak mau, saya pilih yang filsafatnya lah agak lebih muda, lebih dominan umpamanya bahasa asing. Jadi semua itu ada banyak. Jadi bisa. Jadi artinya mahasiswa Usuluddin ini beragam Input. pendidikan. Iya, beragam latar belakang pendidikan. Bahkan dulu ada yang dari kalau sekarang SMK ya, sekolah menengah jurusan, yang dari fakultas juruan ya, ekonomi, di sekolahnya ekonomi masuk ke Usuluddin. Dan saya alumni Fakultas Usuluddin. Teman saya itu lulusan SMEA ketika itu, sekolah menengah atas ekonominya SMEA. Saya tanya, kenapa ambil di Fakultas Usuluddin? Ya karena dia cinta. Kalau sudah cinta udah susah jawabnya. Dia ngambil ngambil program studi filsafat. Itu menariknya. Jadi meskipun fakultas agama, kita menampung semua lulusan. Itu. Kalau dari segi daerah, latar belakang daerah, mereka juga macam-macam. Latar belakang daerah se-Indonesia ada. Bahkan ada yang luar negeri juga ada. Itu dari Mesir, tapi itu untuk kelas tingkat magister. Magister ada. Dulu kalau S1-nya sudah lama sekali ya, kita belum menerima lagi. Pak, ini mungkin juga bisa dijelaskan ya, selama ini mungkin banyak juga publik yang melihat mau kemana sih lulusan Usuluddin, gitu kan? Ini seperti apa profil lulusan? Ya ini pertanyaan yang sangat menarik. Kalau dipikirkan sepertinya mau kemana ya alumni Usuluddin, tapi nggak usah dipikirkan, bukti nyata sudah ada. Ya, tokoh-tokoh di partai politik atau di dewan itu sudah ada banyak lulusan di jurnalistik yang jadi wartawan itu sudah banyak. Jadi kalau ditanya mau lari kemana, semua bidang mereka masuk. Kalau saat ini kita ada ilmu tasawuf, ini contoh ya, untuk prodi ilmu tasawuf mereka bisa menjadi konselor. Ya nanti mereka dengan keilmuannya juga secara akademis mampu mengkaji teks-teks naskah-naskah klasik di Indonesia, ahli filologi banyak sekali. Kalau dari segi arah kebijakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan, mungkin Pak Edi juga bisa menjelaskan seperti apa? Ya, arah kebijakan seperti yang sudah disampaikan Pak Dekan, Pak Dr. Yusuf Rahman, tentu kita mengacu ke sana. Kita secara ada 3 bidang, ke Indonesia, kemodernan, keislaman, keindonesiaan, itu tentu sudah menjadi mainstream arah pemikiran Usuluddin. Indonesia kemudian dilakukan terhadap para mahasiswa.
Para mahasiswa iya, misalkan kita punya program kerjasama ya, ini di Wadek 3 itu kerjasama bukan hanya di kalangan pesantren kok. Kita di luar pesantren ada kerjasama dengan lembaga, misalkan dengan Matakin. Kita juga saat ini sedang kerjasama dengan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama kerjasama. Dengan tokoh-tokoh lain kita kerjasama. Ini artinya apa? Kita sudah mempersiapkan mahasiswa kita, alumninya untuk menjadi orang yang terbuka, tapi tidak kehilangan identitas keislamannya. Itu ya, alumni kita, bahkan mahasiswa kita ada yang hafal 30 juz, kemudian menjadi juara dalam musabaqatul Quran, itu ada. Dan kalau dosennya ada juga yang sudah juara internasional, ada Pak Dasrijal, ya kalau profesornya tim jurinya juga ada. Jadi untuk penguasaan sumber Islam, Al-Quran dan Hadis, insya Allah kita siapkan untuk mahasiswa kita. Jadi cara keislaman sangat memegang prinsip, kemudian kita sangat adaptif dengan kemodernan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi intinya lulusan alumni fakultas ini sebenarnya tidak juga diragukan lagi ya. Insya Allah tidak diragukan lagi. Juga diserap di dunia kerja. Ya, betul. Baik, saya ingin kembali ke Pak Dekan. Pak Dekan, seperti apa kira-kira arah dan kebijakan pengembangan fakultas Usuluddin ke depan, termasuk juga penguatan keilmuan di kalangan mahasiswa? Baik, jadi terkait dengan kebijakan-kebijakan, ini ada beberapa hal yang telah kita lakukan, misalnya untuk kebijakan terkait dengan tridharma. Kita berharap bahwa dosen-dosen kita itu memiliki agenda penelitian, agenda publikasi yang itu bisa mendukung dalam peningkatan karir mereka, kemudian rekognisi mereka. Jadi kita memiliki kebijakan, jadi setiap dosen memiliki agenda penelitian. Begitu juga tentu agenda untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi Fakultas Usuluddin semacam memiliki roadmap ya. Harapannya adalah semua itu bisa mendukung mereka untuk bisa melakukan penelitian, melakukan publikasi, melakukan PKN. Nah, itu untuk di tingkat dosen. Tentu saja untuk tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Wadek 2, tadi SDM dari dosen, untuk penguatan juga kepada teknik-teknik kita ya, dengan pelatihan-pelatihan ya. Karena seperti disampaikan oleh Pak Wadek 1, literasi teknologi, ini teknik-teknik kita perlu mendapatkan wawasan tentang IT supaya bisa merespon terhadap harapan-harapan dari mahasiswa, dari masyarakat umum untuk karena pandemi dan yang lain-lainnya. Jadi peningkatan dengan pelatihan, dengan ada beberapa di antara teknik kita yang kemudian studi lanjut ya, S2, S1 dan lain-lain. Nah, untuk mahasiswa ini kita sangat mendukung kepada mahasiswa untuk memiliki agenda-agenda penelitian juga. Maka riset, publikasi, apalagi dalam konteks penjaminan mutu itu mahasiswa itu juga dituntut untuk menghasilkan karya-karya. Maka mereka kolaborasi dengan dosen ya, atau melakukan sendiri untuk dipublikasikan. Jadi itulah yang diantaranya. Terakhir Pak Dekan, apa yang ingin disampaikan kepada para calon mahasiswa baru yang sebentar lagi akan mulai memilih perguruan tingginya? Baik, jadi berdasarkan pada penjelasan tadi dari Wadek 1, Wadek 2, Wadek 3,
kami mengundang calon mahasiswa baru untuk bergabung di Fakultas Usuluddin. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kurikulum yang ada di Fakultas Usuluddin, bagaimana SDM yang kita miliki, bagaimana sarana prasarana yang kita miliki, ya. Mungkin juga menambahkan dari Wadah 2 bahwa di sini juga ada beasiswa-beasiswa, ya. Ada beasiswa bidik misi, ada beasiswa prestasi. Kalau sekarang namanya beasiswa KIP, ya. Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ya. Bahkan khusus untuk Fakultas Usuluddin itu ada beasiswa BLU. Jadi ada beasiswa BLU untuk mereka prestasi. Jadi Itu di prodi apa? itu Semua prodi ya? di semua prodi. Karena untuk Fakultas Usuluddin mendapat kuota 80. Ya, kalau di fakultas agama lain hanya 40, nah untuk di Fakultas Usuluddin ada 80. Jadi nah ini terutama untuk mereka-mereka yang berprestasi tapi dari kelompok ekonomi lemah. Nah ini harapannya adalah untuk membantu mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studi. Bahkan kita sudah punya gagasan, rencana, dan mudah-mudahan tahun 2021 ini bisa diimplementasikan. Itu adalah Usuluddin Scholarship. Karena kita melihat bagaimana pandemi dan yang lain-lain, banyak mahasiswa kita yang terkena, ya. Maka dengan Usuluddin Scholarship ini harapannya bisa paling tidak membantu mereka. Kalau tidak beasiswa full, mungkin memberikan pinjaman kepada mereka ketika harus membayar UKT, kemudian mereka bisa mengangsur. Kalau seandainya tidak ada kebijakan dari universitas untuk bisa mengangsur bayar UKT, nah itu kita berikan pinjaman, kemudian mereka bisa mengangsur kepada Usuluddin Scholarship yang akan dikelola oleh para alumni. Nah itulah saya kira beberapa hal yang harapannya adalah bisa memperkuat, mempercepat penyelesaian studi dari mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Fakultas Usuluddin. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu sudah habis, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Isu, Pak Terima kasih. Sama-sama. atas informasinya. Pemirsa, dari kita tadi bincang-bincang Pak Dekan, saya ini dengan pimpinan Fakultas sama-sama. Usuluddin, dan Pak Dekan Fakultas Usuluddin, Pak Dr. Yusuf Rahman, Wakil Dekan Bidang Akademi Pak Dr. Kusmana, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Ibu Lili. Ibu Lili Pulsu, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Pak Ferry. Selamat. Terima kasih semuanya. Semuanya. Usuluddin. Salam Usuluddin. Baik, terima kasih. Tadi sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.